Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, kita siapkan hati. Tadi malam di kelas pengajaran, hamba Tuhan berkata, pengajar itu berkata bahwa sebagai anak-anak Allah sudah seharusnya kita mendapatkan pewahyuan. Saya pun setuju menanggapi hal itu. Sebab kita harus mengenal Allah yang kita sembah, yang adalah Roh. Yohanes berkata, barang siapa maka tubuhku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum darahku, ia tidak akan haus lagi. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Manusia dengan segala kepandaiannya tidak mengindahkan anugerah. Kita nggak tahu Bapak Ibu, apakah hari ini hari terakhir bagi kita, atau esok hari terakhir buat kita, atau lusa. Saat ini adalah anugerah di mana kita bisa berjumpa, bertatap muka dengan pribadi yang kita layani, pribadi yang kita sembah, Yesus Kristus, Sang Raja. Itulah kehidupan sang penyembah, yakni memiliki karakter dengan apa yang kita sembah. Daud dengan segala kekejamannya, namanya menjadi masyhur di bumi. Ia dapat menarik janggut beruang, merobek mulut singa, membunuh Goliat. Itu tidak bisa dilakukan jika bukan orang kejam. Ia mengkhianati istri Uria. Uria adalah pahlawan bagi Daud. Uria memiliki hak cuti dalam berperang selama satu tahun. Tapi Uria tidak menggunakan itu. Ia berperang demi Daud. Tapi Daud mengkhianati Uria untuk mengambil istrinya Batseba. Lalu saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa Daud mempertahankan dosanya? Ia tidak meninggalkan Batseba. Ia malah memperanakkan Salomo. Saya belajar dari hal ini Bapak Ibu. Ketika Daud dipercayakan 2-3 ekor domba, ia menganggap domba-domba itu lebih penting daripada dirinya. Ia mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Demikian di Gua Adulam, Daud bertemu dengan para penyamun. Dan Daud dibentuk oleh Tuhan di situ. Daud adalah seorang pemimpin sejati.
Ia memiliki karakter kepemimpinan. Seorang pemimpin rela memberikan nyawanya bagi sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa yang Tuhan berikan bagi kita? Yakni pasangan hidup. Anak adalah titipan dan domba-domba yang Tuhan pertemukan. Inilah kunci kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Selain memiliki jiwa kepemimpinan, Daud juga mengerti isi hati Tuhan. Yakni penyembahan terus menerus. Penyembahan 24 jam. Terus menerus, tidak berhenti. Daud mau ketika dikoreksi. Daud mau bertobat ketika ia salah. Daud berpegang pada janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Daud seorang yang dapat dipercayai. Mari kita mengambil sikap penyembahan seperti Daud. Menerima hukum, menerima peraturan, menerima perintah, dan menerima ketetapan Tuhan. Daud tidak memilih-milih hukum. Ia menikmati semua hukum Tuhan. Dan Daud memahami hati Tuhan. Daud menaruh tabut perjanjian di tempat yang terbuka dan bertudungkan sebuah tenda yang kecil. Dengan gambaran bahwa Tuhan ingin selalu dekat dengan umatnya. Tuhan bukan dekat dengan imam atau segelintir orang. Seperti gambaran kita saat ini Bapak Ibu. Tuhan ingin dekat dengan Bapak Ibu pribadi tiap pribadi. Pribadi tiap pribadi berurusan langsung dengan Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa bersama. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami dipermudah dengan jaringan yang baik, perlengkapan yang baik, alat-alat komunikasi yang baik. Semua karena Engkau, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Tuhan kami. Rahmati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mengajar kami dengan Roh Kudus-Mu dan memberi terang dalam hati dan pikiran kami pada saat ini. Kami mau belajar dari Daud. Kami mau membuka hati ketika dikoreksi.
Kami mau membuka hati ketika kami berbuat salah. Kami mau merendahkan hati kami. Bahkan lebih lagi, kami mau belajar dari pribadi Yesus. Bukan hanya merendahkan hati. Dalam kitab Filipi dikatakan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam berkat nama Yesus yang ajaib, kami mau belajar, kami mau mengenal firman Tuhan. Kami mau bersentuhan dengan Engkau sendiri sebagai roh dan firman yang hidup. Bukan dengan huruf-huruf yang mati, yang menjadi pengetahuan belaka. Tapi kami mau kenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Kami mau bersentuhan dengan firman-Mu. Kami mau bersentuhan dengan Engkau pribadi. Ajari kami Tuhan untuk mengerti kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami. Mengenal Engkau dalam persekutuan dengan kematian-Mu ya Tuhan, yang dapat membunuh manusia lama kami, yang membunuh manusia lama kami dan menghidupkan manusia baru kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dikatakan bukan kami lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kami mau tundukkan hati dan jiwa kami hanya dengan satu nama, Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh percaya 2000 tahun yang lampau Engkau boleh mati di kayu salib sebagai bukti abadi bahwa Engkau mengasihi kami. Sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, Engkau mengubahnya menjadi putih seperti salju. Walaupun dosa kami merah seperti kan kesumba, Engkau menyucikan kami. Engkau membersihkan kami kembali menjadi bersih seputih bulu domba. Rahmati Tuhan umat-Mu yang datang pada pagi hari ini dengan nama-Mu yang kudus. Rahmati kami satu persatu. Engkau yang mengenal kami pribadi tiap pribadi. Selidiki hati kami ya Tuhan. Apakah kami berpegang pada perintah dan ketetapan-Mu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan pengakuan iman yang baik setiap harinya. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus
maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan aku melihat segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau, Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau, Kristus. Saya adalah milik-Mu, Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau, Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki kuasa dan suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan Anak Domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai Anak Domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk bersama Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau, Yesus Kristus. Ya Tuhan, saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Dan kehidupanku menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah menerima mahkota oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa
menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kananmu oleh kebenaranmu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, roh cinta kasih, dan pikiran yang sehat. Pada pagi hari ini, saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan yang penuh cinta kasih abadi. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Kau penuhi oleh cinta kasih Allah sekarang ini. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita-Mu Tuhan sekarang juga. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan sekarang ini juga. Saya telah dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan sekarang ini. Karena saya tahu ya Tuhan, hikmat dan pengertian adalah hayat Allah sendiri. Saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu sekarang ini juga. Sekarang ini saya mengakui bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini karena seluruh anggota keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di hadapan iblis, malaikat-malaikat. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besarku, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan ini. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baru saja kita telah mendeklarasikan firman-firman Tuhan, pernyataan-pernyataan, janji-janji. Ketika Bapak Ibu mengamini, menerima ini dengan sungguh hati,
bahwa pengakuan kita naik sampai hadapan hadirat Tuhan. Karena apa yang kita perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Iman kita adalah sebuah sikap percaya kepada apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia berada di bawah kuasa dosa dan berada di daerah dosa terus-menerus. Dan untuk keluar dari daerah dosa, kita harus percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah membayar dosa kita dan memberikan kepada kita status yang baru, yakni status sebagai anak-anak Allah. Marilah kita relakan diri terus menerus berjalan dalam iman, terus menerus dituntun oleh Roh. Mari kita berpegang kepada semua kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dengan tidak bimbang. Ketika iblis mendakwamu, ketika iblis bermanuver, mengintimidasi dengan kenyataan, tapi Tuhan mau kita berpegang pada kebenaran. Kenyataannya, mungkin hatimu sedang terluka saat ini. Kenyataannya mungkin lumbung berasmu sedang kosong saat ini. Kenyataannya engkau sedang sakit saat ini. Kenyataannya engkau dilukai. Kenyataannya engkau kecewa. Kenyataannya engkau bangkrut. Kenyataannya engkau ditinggalkan. Tapi Tuhan menginginkan kita tidak berpegang pada kenyataan, tidak berpegang pada apa yang kita lihat secara lahiriah. Tuhan mau kita berpegang pada setiap kebenaran-kebenarannya. Kebenarannya, Bapa di surga mengetahui hingga hal-hal yang terkecil dalam hidupmu. Bapa di surga menyelidiki jauh ke dalam hatimu. Bapa di surga menuntun langkahmu, membantu kita untuk tetap berdiri dan terus naik. Kebenarannya, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita, bahkan sebelum kita berbuat dosa sekalipun. Itulah kebenaran. Sebab iman kita kepada Kristus bukan hanya bersumber dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi juga bersumber dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Roma 14 ayat 23 menuliskan, tetapi siapa saja yang tidak bimbang kalau ia makan. Tetapi siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ketika iman kita semakin besar,
maka semakin banyak pula hal-hal yang Tuhan percayakan. Semakin banyak pula hal-hal yang Tuhan janjikan, agar kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Janganlah kita memiliki iman yang salah. Sebab iman pun mempunyai ukuran. Ada iman yang negatif dan ada pula iman yang positif. Ada juga iman yang hanya sekedar ada. Ada juga iman yang besar. Dan bahkan ada iman yang sangat mengherankan. Dan iman yang mengherankan itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar dan kita membaca kitab Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Murid-murid tahu Tuhan dapat menolong, tapi murid-murid mendorong Tuhan untuk melakukan dengan segera agar tidak binasa. Inilah model iman yang menahan berkat Allah. Seringkali kita mendorong Tuhan untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Mengapa kamu takut akan masa depanmu, akan kesehatanmu? Mengapa kamu takut akan penghidupanmu? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya suka sekali dengan ayat ini. Dan kisah di Injil Markus dan Lukas, kisah mengenai Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke seberang. Yesus mengajak kita ke seberang. Kepada tujuan kehendaknya sejak semula, sejak azali. Namun di tengah perjalanan, kita seringkali mendorong-dorong Tuhan. Tuhan segera lakukan. Tuhan lakukanlah. Tuhan kerjakanlah. Kita masuk dalam golongan orang yang kurang percaya. Demikian kitab Markus. Ketika ada angin badai juga, murid-murid berkata, "Guru,
kita dapat binasa. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seringkali kita sebagai orang Kristen pun demikian. Kita berteriak kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita. Padahal Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kita yang berhutang kepada Tuhan. Mari kita renungkan hal ini Bapak Ibu. Tuhan tuh gak berhutang apa-apa kepada Bapak Ibu, kepada saya. Tapi dalam doa-doa seringkali kita memaksa Tuhan, seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita. Bawa kami Tuhan ke tempat di mana pertama kali kita berjumpa. Kami ingin merasakan kasih-Mu. Kami ingin merasakan cinta yang mula-mula itu. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita? Asmaranya sangat besar. Rasa cintanya kepada Bapak Ibu sangat besar. Segera dikatakan ia seperti api yang menghanguskan, api yang melahap apapun yang ada di sekitarnya, api yang tidak terpadamkan oleh banjir sekalipun. Allah ingin berjumpa dengan Bapak Ibu saat ini. Ia yang mendesain ini. Ia yang membangun Remoka ini. Ia ingin berjumpa dengan Bapak Ibu. Ia ingin bertemu dengan para kekasih-kekasihnya. Ketika kita mau melihat jauh ke dalam hati, ada seorang pribadi di sana yang sedang terdiam, yang sedang kebingungan, yang sedang takut. Yang gak tahu mau melakukan apa-apa. Namun ada Tuhan di sana. Dan Ia berkata, "Kemarilah. Kemarilah." Barang siapa mencari Tuhan pada pagi hari ini,
maka ia mendapatkan. Mari berseru, panggil nama Tuhan. Katakan, Tuhan, isi hatiku. Mari datang Tuhan, isi hatiku Tuhan. Aku haus Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Tuhan kagum dengan iman seorang perwira, bahkan orang Romawi yang meminta kesembuhan untuk anaknya. Dan ia berkata, Tuhan cukup katakan, maka hal itu akan terjadi kesembuhan. Maukah kita berkata kayak gitu pada Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan cukup katakan, maka keluargaku akan dipulihkan. Tuhan cukup katakan, maka sakit penyakitku disembuhkan. Tuhan cukup katakan, maka ekonomiku akan dipulihkan. Finansialku akan dipulihkan. Tuhan cukup katakan. Jika hati Bapak Ibu tidak bimbang, maka hal itu akan terjadi. Mari kita bersentuhan dengan roh Alkitab, roh firman, roh Tuhan. Agar hikmat itu menuntun kita. Ketika Bapak Ibu bergumul, berdoa sama Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Bapak Ibu, maka iman Bapak Ibu akan semakin besar, bukan? Tapi ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa kita.
Itu karena Tuhan percaya Bapak Ibu dapat menyelesaikannya. Jadi iman siapa yang kita gunakan? Iman kita atau iman Dia? Ibrani 12 ayat 2 menuliskan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya Dialah pribadi yang mencapai kesempurnaan. Namun kita juga mesti melihat pada 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Siapa yang mampu memiliki iman yang sempurna? Hanya Dia, Yesus Kristus. Karena itu mulai pagi hari ini, saya berbicara kepada Bapak Ibu yang hadir. Bukan kepada orang yang mendengarkan rekaman, tapi hanya untuk yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita yang percaya kepadanya membuang kemanusiaan kita, agar Yesus dapat mengambil hidup kita, dan Ia yang menjelma sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Milikilah kerelaan menyangkal diri, dan dengan iman meminta Roh Kudus membuang seluruh manusia lama kita. Tuhan, kami mau seperti Engkau yang disempurnakan selalu. Tuhan, ajarlah kami kasih-Mu, kasih yang murni, kasih yang rela, bawa kami Tuhan ke tempat di mana Engkau beristirahat, dan baringkanlah kami di tepian aliran sungai yang berumput hijau, sebab di sana ada sebuah pohon yang selalu berbuah, dan pohon itu bernama pohon terbatin Allah.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh percaya. Kami boleh menundukkan free will kami atau kehendak bebas kami untuk tunduk, untuk submisif dengan Roh-Mu yang kudus, agar Roh itu mendorong jiwa kami, mendorong pikiran kami. Agar Roh itu membuat kami semakin mengenal dengan gambaran-Mu yang sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat tangan kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanilah hari ini dengan iman yang teguh kepada Allah, dan terimalah kekuatan yang baru, kekuatan yang daripadanya, sekarang sampai selama-lamanya. Milikilah hubungan yang intim, yang indah, yang manis dengan Roh Kudus, sampai Tuhan datang kedua kali atau menjemput kita di awan-awan yang permai. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.